Kemenangan Donald Trump untuk kedua kalinya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat disambut ucapan selamat tak hanya dari pemimpin dunia tetapi juga pesaingnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengucapkan selamat dan menyebut Indonesia Amerika Serikat sebagai mitra strategis yang punya hubungan kuat. Ucapan selamat atas kemenangan Trump salah satunya datang dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Anthony menyebut telah berbicara dengan Presiden Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Anthony menyebut Australia dan Amerika sepakat membangun hubungan kuat antar kedua negara. Just after 10 a.m. this morning, I spoke with President Trump and I congratulated him on his election victory. It was a very constructive discussion. We affirmed the strong relationship between our two nations and committed to working together for the benefit of our people, including through AUKUS. Tak hanya Australia, Tiongkok juga telah memberikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Presiden Xi Jinping berharap kedua negara dapat saling menghormati dan menciptakan kerjasama menguntungkan untuk Amerika dan Tiongkok juga kepada dunia. 习近平主席已向美国当选总统特朗普致贺。习近平主席指出，历史昭示我们，中美合则两利，斗则俱伤。一个稳定、健康、可持续发展的中美关系，符合两国共同利益和国际社会的期待。 Tak ketinggalan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui akun X mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Amerika adalah mitra strategis yang punya hubungan kuat dan beragam serta berpotensi sangat besar untuk saling menguntungkan. Surat kabar Perancis Liberation bahkan mendedikasikan halaman depannya untuk Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Pada halaman depan surat kabar tertulis dalam bahasa Prancis, La Récidive atau pengulangan. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu menekankan perlunya kebangkitan strategis dan koordinasi yang lebih besar di Eropa menyusul kemenangan Trump. Sementara di dalam negeri, walau tampak sedih harus menerima kekalahan calon presiden unggulannya, para pendukung Harris tetap berharap warga Amerika tetap dapat bersatu dan maju ke babak berikutnya. Well, the Vice President's speech was not only a moment in leadership, but also an example of the brightness of our country. I believe that today she really put out a blueprint for America to turn its page. The American people have spoken, they have exercised their right to vote, which is something that she's been fighting for. And this peaceful transference of power represents what I believe most Americans want, and that is a country that's united and a country that can move on to our next chapter. Harris sendiri sudah mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya. Harris berjanji dirinya akan membantu Trump dan tim untuk transisi kepemimpinan dengan damai. Partai Demokrat kini menghadapi prospek bangkitnya kembali partai tersebut selama masa jabatan kedua Trump. Dan tidak jelas peran apa yang akan dimainkan Harris di masa depan partainya. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Donald Trump memenangi Pilpres 2024 usai berhasil meraih hampir 295 suara elektoral, melebihi batas minimal perolehan 270 suara untuk bisa menang. Dalam pidato kemenangannya, Trump berterima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya kembali menjadi presiden. Sesuai dengan slogannya, Trump berjanji akan membuat Amerika hebat kembali atau Make America Great Again. Presiden Prabowo memulai lawatan perdananya ke luar negeri hari ini. Lawatan akan berlangsung selama 16 hari untuk mengikuti sejumlah agenda.